Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di halaqah ke-17, ya, sesi kajian audio yang ke-17 dari pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, saat ini kita masuki pembahasan tentang kisah Nabiullah yang mulia, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Yang kita ketahui bersama, hanya dua nabi alaihi wassalatu wassalam yang mendapatkan gelar ini, gelar tertinggi, ya, Khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih terdekatnya, khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Taib, disebutkan di sini nasabnya adalah huwa Ibrahim ibnu Tasarikh, ibnu Nahur, ibnu Sarugh, ibnu Ra'u, ibnu Falil, ibnu Abir, ibnu Shalih, ibnu Al-Arfah Syadh, ibni Sam, ibni Nuh alaihi salam. Ya, dia adalah Ibrahim ibnu Tasarikh atau ibnu Tarikh, ya. Ini yang disebutkan di dalam pernyataan atau yang ditulis dalam kitab Ahlul Kitab, ya. Kitab Taurat atau Injil, kitab Taurat, ya. Ibnu Tasarikh, dalam keterangan lain disebutkan ibnu Tarikh. Adapun yang diterangkan oleh para ulama Islam, ibnu Tarikh dengan ha, kalau mereka dengan kha, begitu. Jadi Ibrahim ibnu Tarikh, ibnu Nahur, sampai nasabnya kepada Sam ibni Nuh. Ya, Sam putranya Nuh alaihi salatu wassalam. Taib, di dalam ayat Al-Quran kita ketahui bersama untuk menjelaskan masalah ini, di dalam surat Al-An'am ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau, wahai ayahku, menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan-sembahan selain Allah? Sesungguhnya aku memandangmu dan kaummu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini disebutkan ayahnya namanya Azar. Kenapa para ulama ahlu tafsir atau bahkan sebagian dari sahabat menyebutkan namanya bukan Azar? Ibnu Abbas dan yang selainnya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, menegaskan ismu abi Ibrahim laisa Azar bal Tarih. Nama ayah Ibrahim bukan Azar, bahkan namanya adalah Tarih, ya, ta alif ra ha, Tarih, begitu. Nah, ini tentu saja kata Imam Ibnu Katsir sendiri, jumhur ulama ahli nasab mengatakan sebagaimana Ibnu Abbas, pernyataan Ibnu Abbas tadi, ya, bahwa nama ayah Ibrahim adalah Tarih. Bahkan ahlul kitab juga menetapkan demikian. Ya, cuman bedanya tadi kalau kita pakai ha, mereka pakai kha, Tarikh, begitu. Ada yang mengkompromikan hal ini. Ya, mereka mengkompromikan kenapa dalam Al-Quran disebutkan namanya Azar. Mereka mengatakan itu adalah penamaan dari nama berhala yang disembahnya. Karena dia yang sering menyembah berhala tersebut namanya Azar, maka dinamakanlah dia Azar. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala berkata, was-shawab, dan yang benar, nama ayahnya adalah Azar sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran, wala'alla lahu ismani alamani au ahaduhuma laqabun wal akhar alam. Atau bisa jadi dia punya dua nama, tidak mengapa yang seperti ini. Atau bisa dikatakan satunya namanya, satunya gelar, satunya semacam julukannya, begitu, ya. Kata Ibnu Katsir, wa hadzal ladzi qalahu muhtamal wallahu a'lam. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir ini memang ada kemungkinan benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Taib. Kemudian disebutkan di dalam tarikh Ibnu Asakir bahwa nama ibu dari Ibrahim adalah Umailah. Ibunya adalah Umailah. Ada juga yang mengatakan ibunya dengan nama yang lain,
yang juga merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dari anaknya Sam, ya, anaknya Sam. Jadi kalau Nabi Ibrahim tadi juga dari keturunan Sam bin Nuh, maka ibunya juga demikian, dari bertemu nasab keduanya kepada Sam ibnu Nuh alaihissalatu wassalam. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Dhaifan, ya, ini bapak para tamu, ya, karena kita ketahui beliau sangat memuliakan tamu yang datang berkunjung ke rumah beliau. Disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir bahwa ayahnya yang bernama Tarikh tadi atau Azar tadi ketika berumur 75 tahun, maka lahirlah anaknya Ibrahim alaihi salam beserta dua saudaranya Nahur dan Haran. Kemudian setelah itu Haran inilah, ya, yang lahir anaknya yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Haran ini saudaranya Ibrahim yang merupakan ayah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam, berarti Nabi Lut adalah kemenakan atau keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa Nabi Ibrahim, ya, yang sahih, pendapat yang sahih, dia lahirnya di Ardul Kaldaniyin, ya, negeri Kaldaniyin, ya'nuna Arda Babil, maksudnya adalah negeri Babilonia. Ya, negeri Babil atau Babilonia yang kita ketahui Babil itu sekarang ya ada di sekitar wilayah Irak, ya, wilayah Irak ya berbatasan dengan wilayah Syam dengan Suriah begitu. Inilah kata Ibnu Katsir, inilah pendapat yang sahih dan masyhur menurut para ulama ahli sejarah, ya. Ada pendapat yang mengatakan yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa dia lahir di satu daerah di wilayah Damaskus, ya, Suriah, di sebuah desa yang dinamakan Barzakh, ya, di sebuah gunung yang namanya Qasiyun, ya. Tapi yang benar kata Ibnu Katsir, was-sahih annahu wulida bi Babil. Yang sahih adalah dia lahir di Babilonia, ya, yang disebut tadi di negerinya Kaldaniyin, ya, Kaldania. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dia tentu menikah dengan istrinya yang pertama yaitu dengan Sarah. Yang disebutkan Sarah ini adalah perempuan yang mandul begitu. Kemudian setelah itu Tarikh ayahnya Ibrahim membawa putranya Ibrahim beserta istrinya Sarah. Kemudian membawa Nabi Lut juga, ya, Lut ibnu Haran tadi keluar, membawa mereka dari negeri asal tempat kelahiran Nabi Ibrahim tadi pergi ke negeri Kan'aniyin, ya, negeri Kan'aniyin, yang kemudian mereka menetap di negeri Haran, yang kemudian Tarikh kemudian meninggal di tempat tersebut, ya. Jadi mereka kemudian menetap di tempat tersebut yang disebut dengan negerinya Kan'aniyin begitu. Ketika itu penduduk di negeri tersebut, ya, Kan'aniyin ini negeri Palestina saat ini, ya, negeri Baitul Maqdis. Ketika mereka tinggal di tempat tersebut, waktu itu penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang menyembah berhala yang disebut dengan awal Al-Kawakibus Sab'ah. Penyembah bintang mereka itu, ya. Menyembah bintang yang 7. Menyembah bintang yang 7. Jadi waktu itu sekitar di daerah Palestina dan sekitarnya. Ini negeri Syam, termasuk juga Suriah, Damaskus, yang merupakan negeri yang terkenal saat itu. Juga terkenal dengan penyembahan mereka kepada berhala yang disebut tadi dengan bintang yang 7. Al-Kawakibus Sab'ah, bintang yang 7. Maka negeri Damaskus yang terkenal itu di pintu gerbangnya, di pintu-pintu gerbangnya, di masing-masing pintu gerbangnya itu ada patung dari bintang yang 7 tersebut. Yang kemudian mereka melakukan perayaan-perayaan, ritual-ritual atau persembahan-persembahan atau semacam sesajen yang dipersembahkan kepada patung-patung yang merupakan perlambang dari bintang-bintang yang 7 tersebut. Yang ketika itu tentu saja tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, wa kullu man kana ala wajhil ardi kanu kuffaran. Ketika itu semua yang hidup di muka bumi ini semuanya kafir, semuanya melakukan perbuatan syirik, ya, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya tentu saja, serta keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwakan manusia, mengajak manusia ke jalan tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui, para nabi dan para rasul yang terdahulu diutus untuk memurnikan tauhid dan menghilangkan perbuatan syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Ibrahim sebagai sebab untuk menghilangkan keburukan dan kesesatan yang ada di umat manusia pada saat itu. Taib.
Kemudian kita lihat di sini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja mendakwakan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-16 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamliku lakum rizqa. Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata, tauhidkanlah Allah dalam beribadah, dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Hanyalah yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala-berhala, dan kalian mengada-ngadakan kedustaan. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kemampuan memberikan rezeki kepada kalian, maka carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya semata-mata, serta bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Ya, inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kita ketahui juga kisah Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya Azar, yang tadi sudah kita bacakan ayatnya. Ya, dia mendakwai ayahnya dan berdialog dengan ayahnya. Kita ketahui ayahnya adalah termasuk yang menyembah berhala, bahkan termasuk tokoh besar yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya dengan panggilan atau dengan seruan yang sangat lemah lembut, yang sangat baik kepada ayahnya. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-41, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Ini diantara ayat yang menyebutkan dialog atau pembicaraan Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya ke jalan Allah, ke jalan tauhid. Dan sebutkanlah di dalam kitab Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia adalah seorang yang sangat kuat keimanannya dan seorang Nabi yang mulia. Ketika dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan bagimu sedikit pun? Berhala-berhala yang lemah, tidak punya kekuatan, kenapa disembah? Tidak punya kemampuan. Wahai ayahku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak ada padamu, maka ikutilah aku akan berikan petunjuk bagimu di jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir, aku takut akan ditimpahkan kepadamu azab dari Allah, sehingga kamu akan menjadi teman-teman syaitan di dalam neraka." Maka ayahnya berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak suka dengan sembahan-sembahanku? Kalau kamu tidak berhenti, sungguh-sungguh saya akan melemparimu dengan batu dan tinggalkanlah aku selamanya." Maka Nabi Ibrahim berkata, "Salamun alaika, keselamatan bagimu, saya sungguh akan memohonkan ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepadaku, dan aku akan menjauhimu dan sembahan yang engkau seru selain Allah, dan aku hanya berdoa kepada Allah, dan aku tidak akan celaka dengan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka di sini Allah menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya dengan kalimat yang sangat lemah lembut, yang sangat baik, dengan kalimat-kalimat yang sangat sopan, ya, dan menyebutkan dalil bahwa berhala-berhala tersebut tidak pantas disembah karena lemah, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan rezeki, apalagi akan menolong orang-orang yang menyembahnya, yang ini merupakan jelas kebodohan yang nyata, ya, menyembah berhala-berhala tersebut. Tentu saja Nabi Ibrahim menjanjikan untuk
memohonkan ampun kepada ayahnya, yang kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengetahui ayahnya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau bertobat, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 114. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang melindungiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kata Ibnu Abbas, ini adalah kalimatan qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Disebutkan dalam nukilan di sini, Nabi Ibrahim tinggal di dalam api tersebut sampai berhari-hari. Ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutkan 50 hari. Tapi dia justru merasakan kehidupan yang sangat nikmat, sangat indah, ya. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu menjadikan ya kebaikan tersebut, ya penjagaan tersebut bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, taib kemudian di akhir pembahasan di sini dibawakan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, amara biqatlil wazag qala wa kana yanfuhu ala Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh wazag. Wazag, waw za zai gha, ghain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda karena wazag ini meniupkan api kepada Nabi Ibrahim. Ya, wazag ini disebutkan dalam terjemahan, ada yang mengartikannya cecak, sehingga ini anjuran membunuh cecak. Saya pernah melihat beberapa penjelasan di dalam keterangan para ulama, termasuk dalam kamus bahasa Arab. Wazag ini disebutkan dengan samun abros, hewan yang memiliki racun dan warnanya bintik-bintik. Jadi yang saya pahami di sini bukan cecak biasa seperti yang sering ada di dinding rumah kita mungkin, ya. Tapi yang saya pahami di sini adalah yang seperti cecak bentuknya tapi punya racun dan warnanya bintik-bintik, ya. Mungkin yang saya pahami di sini adalah tokek, yang namanya tokek, ya. Yang namanya tokek itu yang dimaksud dengan perintah dalam hadis ini. Tapi sebagian dari para ulama yang kita tanya mengatakan ini termasuk cecak, wallahu taala alam bisawab. Yang disebutkan di dalam beberapa penjelasan ulama adalah tadi dia beracun dan memiliki warna bintik-bintik. Apakah termasuk cecak biasa juga? Saya tidak mengetahui. Yang saya dapati dua keterangan dalam masalah ini. Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang lebih memperjelas lagi ketika hadisnya hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad juga Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syalal-Albani rahimahullah taala bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyiapkan di rumahnya tombak. Ketika beliau ditanya, maka dia mengatakan untuk membunuh wazag tersebut, cecak atau tokek, ya, karena dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim hina ulqiya finnar lam yakun fil ardi dabatun illa tudfi'u anhu nar." Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam ketika dilemparkan ke dalam api, semuanya binatang yang ada di muka bumi ini berusaha meniup api tersebut, yakni memadamkan api tersebut. Berusaha untuk memadamkan api tersebut. Ghairal wazagi kana yanfuhu alaih fa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi. Selain dari cecak atau tokek tadi, ya, dia justru meniupkan api kepada Nabi Ibrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dia meniupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan kita untuk membunuh cecak atau tokek tersebut. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Syalal-Albani rahimahullah taala, jadi anjuran untuk membunuh binatang tersebut. Ya, alhamdulillah, ini kajian sesi pertama untuk kisah yang berhubungan dengan Nabiullah Ibrahim Al-Khalilur Rahman alaihi salatu wasalam. Masih ada sesi berikutnya tentang Nabi yang mulia ini karena kisahnya panjang berhubungan dengan nanti anak-anaknya yang merupakan juga para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah kelanjutannya di sesi berikutnya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.